Sebelum kamu tonton videonya, jangan lupa kamu share dulu ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa like yang banyak. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak kelewat video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Dian Pertiwi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Dar kelas 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan mengenai kegiatan inti dari KD 3.6 kelas 8 yaitu zat aditif. Let's keep on watching. Hari ini kita akan mempelajari mengenai zat aditif. Nah, apa itu zat aditif, bagaimana kegunaannya bagi makanan, dan bagaimana manfaatnya bagi tubuh kita. Sebelumnya, apa sih yang membuat kalian tertarik untuk membeli makanan khususnya yang ada di sekitar sekolah? Apa hayo? Apa karena bentuknya? Apa karena rasanya? Atau karena aromanya? Atau justru karena yang jual? Kayaknya nggak mungkin ya kalau karena yang jual. Nah, maka sebenarnya makanan yang dijual di sekitar sekolah itu mendapatkan zat tambahan pada makanan tersebut agar menjadi lebih menarik. Nah, disinilah fungsi zat aditif. Zat aditif ditambahkan pada makanan untuk memperbaiki tampilan, untuk memperbaiki rasa, untuk memperbaiki tekstur, untuk memperbaiki aroma, dan untuk memperpanjang daya tahan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat digunakan sebagai tambahan protein, tambahan vitamin, dan tambahan mineral. Nah, zat aditif terbagi menjadi dua jenis, yaitu zat aditif yang berasal dari alam, biasanya sumbernya dari tumbuhan dan buah-buahan ya, dan ada zat aditif buatan atau melewati reaksi kimia dalam pembuatannya. Nah, selanjutnya zat aditif dibagi menjadi 7 jenis, yaitu zat aditif sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengemulsi, dan pengental. Langsung saja yuk kita pelajari. Yang pertama ada zat aditif pewarna. Zat aditif pewarna akan memberikan warna pada makanan sehingga warna pada makanan dapat menarik. Nah, seperti yang kita tahu, warna-warna pada makanan itu banyak sekali ya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, bahkan ada yang warnanya biru. Nah, warna-warna tersebut pada makanan dihasilkan melalui pewarna. Nah, pewarna sendiri dibagi menjadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami contohnya seperti hijau, itu dihasilkan oleh pandan, atau juga seperti stroberi menghasilkan warna merah dan atau warna ungu yang dihasilkan oleh anggur. Sedangkan pewarna buatan itu berasal dari reaksi kimia sintesis. Contohnya beta-karoten yang berwarna seperti warna pada wortel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai zat aditif pemanis. Zat aditif pemanis digunakan untuk menambahkan cita rasa manis pada makanan. Nah, sama seperti pada pewarna, zat aditif pemanis dibagi menjadi dua jenis, yaitu zat aditif pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami apa? Coba ada yang tahu gak? Pemanis alami itu seperti gula pasir, atau gula aren. Nah, sedangkan pemanis buatan itu contohnya siklamat dan kalium asesulfat. Selanjutnya adalah zat aditif pengawet. Nah, bukan cuma mumi aja ya yang ternyata bisa diawetkan, ternyata makanan juga bisa diawetkan loh.
Fungsi penambahan zat pengawet pada makanan untuk memperpanjang daya tahan makanan sampai menuju masa busuk atau rusaknya. Contohnya dari zat pengawet ini ada benzoat untuk makanan ringan, ada asam askorbat untuk daging, ada natrium nitrat untuk keju, dan ada asam propionat untuk roti. Sedangkan pengawet alami dapat berbentuk seperti pengasinan, pemanasan, pengasapan, pendinginan, dan juga pengeringan. Selanjutnya, zat aditif penyedap. Penyedap rasa berfungsi untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Nah, biasanya kita menyebutnya itu micin. Pasti kalian familiar kan dengan kata micin? Sebenarnya, yang sering kita sebut micin ini adalah monosodium glutamat atau MSG. Nah, MSG ini terbuat dari fermentasi tetes tebu yang dibantu oleh bakteri Micrococcus glutanicus. Nah, untuk yang penyedap alaminya biasanya kita menggunakan bawang putih, merica, garam, cengkeh, dan lain-lain. Zat aditif selanjutnya adalah pemberi aroma. Kalian pernah nggak pas lagi jalan di sekitar sekolah, kalian mencium bau jajanan yang ada di pinggiran, walaupun sebenarnya jaraknya masih jauh, sekitar 1 km. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh pemberian zat aditif aroma pada makanan. Contoh zat aditif pemberi aroma pada makanan itu dapat didapat dari ekstrak buah-buahan seperti pisang, atau dapat juga didapat dari pemberi aroma buatan seperti amyl caproat, yaitu pemberi aroma apel, dan etil butirat pemberi aroma nanas. Selanjutnya adalah zat pengental. Zat aditif yang berupa zat pengental ini berfungsi seperti pada capcay atau permen karet yang biasa kita makan. Nah, fungsinya itu untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan. Contoh dari zat pengental sendiri ada pati, ada gelatin, ada gam, ada agar-agar, dan ada asam alginat. Selanjutnya adalah zat pengemulsi. Zat aditif pengemulsi berfungsi untuk mempertahankan dispersi lemak atau menyatukan dua tekstur pada makanan. Contohnya yaitu letisin pada telur dan letisin pada kacang kedelai. Nah, letisin ini biasanya digunakan untuk mayonaise dan mentega, sehingga mayonaise dan mentega dapat terbentuk. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai zat aditif dan 7 jenis dari zat aditif sendiri. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi ya. Ibu sudah mempersiapkan lembar kerja peserta didik dan harus kalian isi. Bagaimana cara mengisinya? Yaitu Ibu akan membagikan, di sini Ibu sudah ada makanan-makanan atau jajanan yang biasa kalian beli atau biasa kalian konsumsi. Di sini ada permen, ada snack, ada biskuit, ada crackers, dan ada susu. Nah, tugas kalian adalah mengamati apa saja zat aditif yang ada pada makanan-makanan ini. Mudah kan? Kalian akan dibagi kelompok, dan kelompoknya seperti kelompok minggu kemarin ya. Jadi, kelompok 1 itu terdiri dari Mila, Siva, Dimas, terus kemarin siapa satu lagi? Oh iya, dan Dwi. Untuk kelompok 2 terdiri dari Rina, terus Agnes, Regita, dan Hairi. Untuk kelompok 2 4 orang saja ya. Dan kelompok 3 terdiri dari Reza, Faisal, terus Dwi. Dwi sepertinya tadi sudah ya. Dian, dan yang terakhir itu ada, oh maaf, sudah 4 orang ternyata, berarti 4 orang saja. Berarti kelompok 1 5 orang, kelompok 2
4 orang dan kelompok 3 4 orang. Nah, di sini masing-masing kelompok akan Ibu bagikan satu paket makanan dan kalian harus mengidentifikasi zat-zat aditif apa saja yang ada di dalam sini. Sudah jelas tugasnya? Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah ya, sekarang Ibu akan membagikan makanan-makanannya. Ini untuk kelompok 1, jangan dimakan ya. Ini untuk kelompok 2, ingat nanti balikin lagi. Ini untuk kelompok 3, jangan sampai hancur ya, nanti nggak bisa dimakan lagi loh. Nah, waktu kalian untuk berdiskusi adalah 10 menit. Nanti setelah berdiskusi, kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ibu tunggu ya. Apakah ada kesulitan? Nah, jika tidak ada, di sini Ibu akan menjelaskan ulang ya. Ibu contohkan satu jenis zat aditif yang ada pada susu. Contohnya, pada susu ini dibaca di ingredients atau komposisinya. Di sini tuh terdiri dari air, sukrosa, susu krim, dan lain-lain dibaca lagi. Nah, di sini ada perisa alami. Perisa alami di sini berfungsi untuk sebagai pemberi aroma. Nah, nanti kalian tulis di zat aditif. Tulis di kolom zat aditif itu berarti perisa alami. Terus di dalam kurung itu jenisnya apa? Jenisnya itu pemberi aroma. Contohnya sudah cukup lengkap ya dan kalian semua sudah paham. Jika sudah paham, silahkan diskusi dimulai dari sekarang. Apa? Kelompok 2 masih bingung? Coba bagian mana yang bingungnya? Nah, kalau kalian masih bingung itu sebenarnya fungsinya apa dan belum ada di contoh yang Ibu jelaskan, kalian bisa buka Google ya atau cari-cari di buku. Itu tuh contoh dari zat aditif yang jenis apa. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang untuk kelompok 1 silakan presentasi ke depan. Loh, kok kelompok 1 tidak mau maju? Ya sudah, mana coba hasilnya? Lain kali kelompok 1 harus maju ya. Dan ini berlaku untuk kelompok lainnya juga. Jadi jangan takut untuk presentasi di depan karena kalian harus ingat tujuan pembelajaran kita. Ya, di sini Ibu akan mengulang. Di sini Ibu ada data pengamatan dari kelompok 1. Kelompok 1 mengidentifikasi 5 jenis makanan, yaitu ada susu, permen, crackers coklat, biskuit coklat, snack jagung. Kalian juga sama ya, berarti, karena tadi makanannya Ibu yang membagi. Beberapa zat aditif yang terdapat pada susu. Nah, Ibu baca dan kita bahas bareng-bareng ya. Nah, untuk pada susu ini terdapat perisa sintetik. Perisa sintetis ini jenis zat aditif pemberi aroma. Apakah ada yang tidak setuju? Semua setuju ya? Ya, benar. Perisa sintetik ini adalah zat aditif pemberi aroma. Lalu menurut kalian apa sih yang terdapat di perisa sintetis susu? Aroma apa kira-kira? Karena ini susunya rasanya coklat, bisa jadi perisa sintetis yang di dalam ini adalah perisa sintetis yang menyerupai wangi atau aroma dari buah coklat. Selanjutnya ada penstabil nabati. Nah, penstabil nabati adalah pengemulsi. Benar ya, penstabil nabati merupakan pengemulsi yang menyatukan dua tekstur agar menjadi susu. Selanjutnya ada permen. Tadi mana permennya? Ini ya. Di sini permennya jenisnya bubble gum atau permen karet. Nah, permen karet di sini terdapat
beberapa zat aditif juga. Di sini ada sulfit sebagai pengawet, lalu ada gam sebagai pengental ya karena di sini bahannya dari karet. Nah, karet sendiri sebagai zat aditif pengental pada bahan ini. Lalu selanjutnya ada tartrazin yaitu sebagai pewarna. Nah, dalam permen ini itu warnanya itu biru, berarti di sini jenis pewarnanya berwarna biru. Selanjutnya ada crackers coklat. Ini ya, crackers coklat. Nah, pada crackers coklat ini ada beberapa zat aditif juga seperti gula. Seperti kita tahu, gula ini adalah zat aditif jenis pemanis. Nah, kalian inget gak tadi gula itu jenis ke pemanis buatan atau alami? Yap, betul. Jadi gula ini termasuk jenis zat aditif pemanis alami. Selanjutnya ada garam. Garam di sini sebagai penyedap. Nah, garam di crackers ini merupakan zat aditif jenis penyedap yang berupa penyedap alami. Selanjutnya ada perisa sintetis sebagai pemberi aroma. Di sini tadi kelompok 1 belum menyertakan ya perisa sintetis sebagai pemberi aroma sama seperti susu. Lalu ada pengemulsi. Di sini pengemulsinya letisin. Tadi sudah kita bahas ya. Masih ingat letisin berasal dari apa? Ya, benar. Letisin berasal dari telur dan dari kacang kedelai. Selanjutnya ada biskuit coklat. Mana nih biskuit coklatnya? Iya, jenis ini biskuit coklatnya. Nah, di dalam biskuit coklat ini mengandung gula sebagai pemanis. Pemanis apa? Pemanis alami. Lalu garam sebagai penyedap, penyedap alami juga, dan pengemulsi nabati. Lalu selanjutnya yang terakhir ada snack jagung. Sepertinya snack jagung ini walaupun kecil, tapi zat aditif dalamnya banyak sekali ya. Yuk kita baca. Di sini ada gula dan aspartam sebagai pemanis. Nah, gula di sini sebagai pemanis alami, betul. Sedangkan aspartam sebagai apa? Sebagai pemanis buatan. Nah, kayaknya anak-anak ini udah pada pinter ya kalian. Sebagai penyedap rasa. Jadi di sini ada penyedap rasanya ya, tapi penyedap rasanya di sini bukan berbentuk MSG atau monosodium glutamat, tapi berbentuk dinatrium inosinat dan guanilat. Nah, selanjutnya ada pewarna makanan kuning. Makanya snack jagung ini berwarna kuning. Sebenarnya ada kandungan jagung di dalamnya, tapi kalau hanya mengandalkan jagung warnanya tidak begitu menarik, bahkan cenderung pucat, sehingga ditambahkan pewarna makanan kuning. Nah, jadi apakah ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Sepertinya masih banyak yang bingung ya, Ibu bantu. Nah, dari pembelajaran hari ini kita ketahui zat aditif merupakan zat yang ditambahkan pada makanan untuk membuat makanan menjadi lebih menarik. Nah, zat aditif pada makanan ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang masih batas wajar. Namun, zat aditif ini akan menimbulkan efek-efek yang cukup berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi banyak dan secara terus-menerus. Jadi bukannya kalian tidak boleh membeli jajanan ya, akan tetapi selain kalian makan jajanan, kalian harus juga memakan sayuran, terus vitamin, dan bahan-bahan makanan lain yang penting bagi tubuh kita agar ke tubuh kalian tuh metabolisme cepat dan agar dalam tubuh kalian itu tidak hanya tersimpan zat aditif tapi tersimpan banyak hal atau zat yang bermanfaat lainnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sepertinya sudah cukup untuk diskusi hari ini. Kita akan lanjut di minggu depan.